A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajh. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah pada pagi ini. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita hidayah sehingga alhamdulillah kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh pagi ini Allah terima dan semoga Allah memberikan kita terus istiqomah untuk terus berjamaah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Shalawat serta salam semoga Allah selalu turah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga sahabatnya dan kita semua insyaallah sebagai pengikutnya hingga yaumil kiamah nanti. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini saya tidak akan membahas tentang fikih karena obrolan kemarin pernah saya sampaikan juga kepada jamaah bahwa ada beberapa hal yang masih belum bisa saya amalkan. Jadi membahas fikih tentunya saya harus tahu ilmunya dan saya harus bisa mengamalkannya. Kemarin saya dapat ilmunya tapi saya belum bisa mengamalkannya sehingga mohon maaf, jadi saya belum bisa menyampaikannya. Insya Allah pagi ini saya akan insya Allah memberikan nasihat, dan nasihat ini datang dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah disampaikan di dalam kitabnya dan ini juga pernah disampaikan oleh para ulama, terutama pernah disampaikan oleh Kiai Haji Khairul Anwar Fatoni dalam kajian kitab Irsyadul Ibad atau Nashul Ibad, waktu itu saya lupa. Pesan dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini ada 4. Yang pertama yaitu adalah lupakan segala bentuk amal yang sudah kita lakukan. Lakukan segala macam bentuk ibadah atau amalan atau sedekah yang pernah kita lakukan. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita belajar ikhlas. Belajar ikhlas untuk beramal. Jadi lupakan segala bentuk amal atau segala bentuk perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Karena kuncinya adalah supaya kita itu untuk belajar ikhlas. Semakin kita mengingat kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, semakin kita mengingat perbuatan-perbuatan baik, ibadah-ibadah kita yang pernah kita lakukan, itu artinya tandanya kita tidak ikhlas dalam melakukan atau ingin menerima imbalan dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka pesan dari Syekh Nawawi Al-Bantani itu adalah lupakan segala bentuk ibadah, segala bentuk amal yang pernah kita lakukan. Jadi ikhlas itu menurut Kiai Haji Khairul Anwar Fatoni itu ada 3 kategori. Yang pertama, ikhlas tingkat paling rendah itu ketika kita ibadah. Ketika kita ibadah, kita mengharapkan sesuatu dari ibadah tersebut. Salah satu contohnya ketika kita ingin naik jabatan. Kemudian kita setiap malam sholat hajat, sholat tahajud dan lain sebagainya. Berarti sholat tahajud kita itu ada maksud, ada tujuannya. Itu pun termasuk dari bentuk ikhlas, tapi ikhlas tingkatan paling bawah. Ketika kita ibadah ingin mengharapkan sesuatu dari apa yang telah kita lakukan, itu adalah bentuk ikhlas tapi tingkatan yang terakhir. Bisa juga ini dikatakan sebagai bentuk ikhlas ketika kita
bertawasul dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Pernah terjadi sebuah kisah di mana ada seorang pemuda yang terjebak di dalam gua. Kemudian tiga pemuda ini tidak ada jalan keluar dari gua itu, tersesat di dalam gua. Kemudian tiga pemuda ini bertawasul dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Bukan berarti mengingat kebaikan yang pernah ia lakukan, tapi bertawasul dengan kebaikan itu yang tujuannya untuk memberikan kemudahan ketika ia mengalami kesulitan. Kemudian tiga pemuda ini melakukan tawasul kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Ya Allah, saya bertawasul dengan sedekah yang pernah saya lakukan. Ya Allah, saya bertawasul dengan saya pernah menolong seseorang. Ya Allah, saya bertawasul pernah melaksanakan sholat tahajud 20 rakaat misalkan. Dan itu baik ketika tujuannya untuk bertawasul untuk ketika berada di dalam kesulitan, kemudian kita bertawasul dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah menceritakan kebaikan, dalam arti menceritakan kebaikan kepada orang lain yang bisa jadi tersesat ke dalam riya atau sombong. Kemudian di dalam hadis Rasulullah juga pernah dikatakan, innallaha ta'ala la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya dan mencari wajahnya. Kemudian ikhlas yang kedua menurut Kiai Haji Khairul Anwar Fatoni itu yang kedua yaitu ikhlas, kategori ikhlas yang kedua itu ikhlas ketika kita ibadah kita takut neraka atau kita ingin masuk surga. Itu ikhlas tingkat kedua, dan ini mungkin tingkatannya para udah menengah lah. Kalau tingkatan kita itu ibadah, kita mengharapkan sesuatu dari ibadah tersebut. Itu ikhlasan tingkatan kita semua. Yang kedua itu adalah tingkat ketika kita ibadah tapi kita takut akan neraka atau kita ingin masuk surga. Itu ikhlas tingkatan kedua. Dan yang tingkatan yang pertama, ikhlas yang paling kuat, yang paling bagus itu adalah ketika kita ibadah, apapun bentuk ibadahnya kita, sholat kita, sedekah kita, tahajud kita, itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah ikhlas tingkatan para nabi, para sahabat dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi di antara kita juga ada yang ikhlas seperti itu, Masya Allah, dan itu bisa dikatakan wali ya Pak Samsul ya. Kalau kita sudah ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuk ibadahnya, Masya Allah, itu udah tingkatannya para nabi, para wali. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pesan dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang kedua yaitu tadi yang pertama adalah ikhlas, yang kedua pada lupa sedikit, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, terutama dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ingat selalu dosa-dosa yang pernah kita lakukan, yang tujuannya adalah supaya kita terus beristighfar kepada Allah, supaya kita ketika mengingat dosa yang pernah kita lakukan kemudian kita bertobat, istighfar kepada Allah, yang tujuannya supaya kita tidak kembali ke dalam kesalahan yang sama. Orang bodoh itu adalah ketika orang sudah melakukan dosa, tahu itu dosa besar, kemudian tidak mengakui atau bahkan kembali lagi untuk melakukan dosa tersebut. Maka celaka kata Rasulullah orang-orang tersebut. Maka pesan dari Syekh Nawawi Al-Bantani yaitu selalu mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, terutama dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil maka perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, karena sedekah juga bisa menghapus segala bentuk dosa, terutama dosa-dosa kecil. Kemudian pesan Syekh Nawawi Al-Bantani yang ketiga adalah ketika urusan ibadah, ketika urusan akhirat itu maka lihatlah ke atas supaya kita lebih tawadhu. Kita sering sholat subuh berjamaah, sholat tahajud, jangan bangga dengan amalan kita, jangan uzub dengan amalan kita. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, lihatlah ke atas kalau untuk urusan ibadah. Masih banyak orang-orang di luar sana yang ibadahnya Masya Allah, bahkan dia tidak tidur dari habis sholat isya, mungkin tidur sebentar kemudian bangun jam 12 atau jam 1, kemudian mereka melaksanakan sholat malam, berzikir dan lain sebagainya hingga masuk waktu subuh. Bahkan diantaranya banyak ulama-ulama yaitu sholat subuhnya itu wudhunya itu dari sholat isya. Jadi sholat subuh nggak wudhu lagi karena dari sholat isya udah wudhu. Kemudian ada juga yang sedekah, Masya Allah luar biasa, setengah dari hartanya.
dan lain sebagainya. Maka ketika urusan dunia, urusan ibadah, urusan akhirat, maka lihatlah ke atas supaya kita lebih tawadhu, supaya kita lebih rendah hati. Maka di dalam surat Al-Baqarah dikatakan fadzukuruni adzkurukum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Maka intinya adalah ketika untuk urusan ibadah, maka lihatlah ke atas supaya kita lebih tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, pesan Syekh Nawawi Al-Bantani yang keempat atau yang terakhir, yaitu ketika urusan dunia maka lihatlah ke bawah. Lihatlah ke bawah ketika untuk urusan dunia. Kita mungkin sehari tidak makan, kita mungkin nggak punya uang, tapi lihatlah ke bawah. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita yang mungkin 2 hari tidak makan, atau bahkan sampai saat ini tidak mempunyai uang untuk membeli makan dan lain sebagainya. Maka untuk urusan dunia, lihatlah ke bawah, supaya kita lebih bersyukur kepada Allah, supaya kita lebih bersyukur, lebih mensyukuri apa nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Maka dikatakan untuk urusan dunia, maka lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas, karena kalau lihat ke atas maka timbulnya akan menjadi sombong, angkuh dan lain sebagainya. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kultum pagi ini. Semoga apa yang disampaikan atau nasihat-nasihat yang pernah disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya itu bisa menjadi manfaat, wabil khusus untuk saya pribadi, nasihat-nasihat tadi, dan umumnya untuk kita semua para jamaah, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup kultum pagi ini, untuk mengawali aktivitas pagi ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan kita, menjauhkan kita dari bala, dari wabah dan lain sebagainya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabarakan sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah, amin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan mudina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna bi min jamil khairati fil hayati wa 'amadal mamat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ya Allah, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan ya Allah, wa amalan mutaqabbalan Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa babal quwwati wa babal sehat wa babal salamat wa babal jannah. Allahumma ya Allah, afina min kulli bala'i dunya wa anta bil akhirah wa asrif anna bihaqil qur'anil azim wa nabiyyikal karim sarad dunya wa sarad akhirah. Ghafarallahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladziina amanu ya Allah rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fasha wal munkar wal fitnati wasyuq wal mukhtalifata wasyada'idata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amma innaka la kulli syai'in qadir. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal jununi wal judami wa min sirril asqam. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sami, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma afina bi halalika an haramika wa afina bi fadlika man siwak. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ya Allah
Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilaf, atas segala salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu